Bab 1618. Tak ada yang bisa pergi termasuk kamu. Siapa yang mencurinya, berdiri di depanku. Kamu bisa memanggil polisi jika dompetmu hilang. Kamu tidak punya hak untuk menyegel hotel dan mencegah orang lain masuk atau keluar. Salah satu dari mereka yang ada di dalam ingin cepat-cepat keluar, tapi dihentikan oleh orang-orang Asi dan marah. Asi menatapnya, raut maut di wajahnya berangsur-angsur menjadi intens, seperti binatang buas, menatap mangsanya. Dia berjalan langsung, cahaya kejam di matanya membuat orang merasa ketakutan saat melihatnya. Kaukah yang mencuri dompetku? Bukan aku. Bukan kamu, kenapa kamu mau pergi terburu-buru? Selama kamu mengakui bahwa kamu telah mencuri dompetku, aku akan membiarkan yang lain keluar. Aku tidak mencuri. Geledah dia, teriak Asi, dan beberapa anak buahnya menyerbu, menjatuhkan orang itu dengan paksa, menelanjangi seluruh pakaiannya, dan membuat semua orang di sekitarnya melihatnya dipermalukan. Sepertinya itu benar-benar bukan kamu. Asi berkata dengan ringan, keluarkan dia. Setelah berbicara, dia menoleh dan melihat ke orang lain. Apakah ada orang lain yang ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Semuanya terdiam. Siapa yang berani ditelanjangi dan diusir dari hotel akan merusak reputasi mereka dalam kehidupan ini. Apa yang lebih memalukan dari ini? Tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Semua orang tahu bahwa Asi ingin membuat takut semua orang. Orang-orang di klub naga hitam benar-benar sombong. Ada apa? Saat ini, Mita-chan dan yang lainnya turun dan keluar dari lift. Mereka melihat sekelompok orang berdiri di sana di lobi. Pintu itu dijaga oleh beberapa orang dan langsung dikunci dengan kunci besi. Dompetnya dicuri, dan sekarang dia sedang mencari pencuri, dan dia menolak untuk membiarkan semua orang keluar. Seseorang berbisik, siapapun yang ingin keluar harus ditelanjangi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Mita-chan mengerutkan kening saat mendengar ini. Mereka tidak punya waktu untuk memainkan trik membosankan seperti itu di sini dengan orang lain. Tidak membiarkan mereka keluar. Di mana orang berani melakukan ini? Sungguh sombong. Dia berjalan langsung ke Asi. Tuan ini, Anda telah kehilangan barang-barang Anda. Silakan hubungi polisi untuk menanganinya. Anda tidak punya hak untuk menghentikan orang lain. Minta orang-orang Anda untuk keluar. Saya ingin keluar. Diskusi pertemuan akan segera dimulai. Di mana dia punya waktu untuk dihabiskan di sini. Jika dia terlambat, pihak Li mudah membuat permintaan. Mita-chan tahu jelas tentang rutinitas negosiasi bisnis ini. Kamu mau keluar? Asi berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana aku tahu kalau bukan kamu yang mencuri dompetku? Kamu bisa keluar. Kamu bisa membuktikan ketidakbersalahanmu sendiri, atau aku bisa membuktikannya. Matanya menatap ke arah Mita-chan dan yang lainnya, dia sama sekali tidak sopan. Jika kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, maka hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi keluar sampai aku menemukan orang yang mencuri dompetku. Asi mencibir dan memandang Mita-chan dan yang lainnya, dengan sedikit ancaman dan penghinaan dari kata-katanya. Tampaknya Mita-chan dan yang lainnya diperlakukan sebagai pencuri atau ditelanjangi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Jika tidak, jangan bermimpi ingin meninggalkan hotel ini. Suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang dan serius. Wajah Mita-chan sedikit khawatir. Jika ini terus memakan waktu, mereka pasti akan terlambat. Pertama kali mereka datang untuk bernegosiasi, mereka terlambat. Dampaknya terlalu buruk. Dia khawatir Li akan membuat keributan besar dan memodifikasinya dengan alasan bahwa Syam tidak menganggapnya serius kondisi kerjasama. Tolong keluar dari sini. Mita-chan marah, menatap Asi, tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dia maju selangkah dan mengeluarkan ponselnya. Baik, saya telepon polisi. Oh, kamu bisa melaporkannya. Asi tersenyum, menggelengkan kepalanya, menghina. Laporkan saja. Jika seseorang berani mengurus urusanku, maka anggap aku kalah.
Dia mendekati Mita-chan dan berkata dengan suara rendah. Aku memberitahumu, di sini, akulah yang memiliki keputusan akhir, mengerti? Bab 1619. Buktikan kalau dompetmu hilang. Kamu. Mita-chan merasa cemas. Dia tahu, orang-orang ini sengaja membuat masalah di sini. Mereka sengaja melakukannya. Dia akan berbicara lagi, satu tangan menghentikannya. Dia menoleh dan melihat, Rian berdiri di sampingnya lalu melindunginya belakangnya. Kamu kehilangan dompetmu. Rian menyipitkan mata dan menatap Asi sambil menyeringai. Melihat Rian berdiri, beberapa orang di belakang Asi segera berjalan mendekat dan mengepung. Ya, saya kehilangan dompet saya. Saya kehilangan di hotel ini. Orang yang mencuri dompet saya, pasti ada dalam kelompok orang ini. Asi berkata dengan enteng. Saya tidak akan berhenti tanpa menemukan pencuri itu. Tidak ada yang bisa pergi. Dia memberikan senyum provokatif, menatap Rian. Termasuk kamu. Kamu kehilangan dompet, bisakah kamu membuktikannya? Rian mengabaikan apa yang dia katakan, melihat sekeliling, matanya tertuju pada tubuh Asi. Kubilang dompetku hilang, aku baru saja kehilangan. Kedua orang itu saling berhadapan, dan tidak bisa bersatu dalam jarak 2 meter. Tidak ada bukti, kata Rian datar. Ekspresi wajah Asi berangsur-angsur menjadi dingin, dan orang-orang di belakangnya juga mengambil beberapa langkah ke depan dan mengepung Rian. Selusin orang itu mengepalkan tangan mereka, seolah-olah mereka akan melakukannya di detik berikutnya. Suasana tiba-tiba menjadi lebih mencekam. Di wajah Rian, seperti ada awan tipis. Dia mengulurkan tangannya, mendorong Mita-chan di belakangnya, dan tersenyum sedikit. Bang! Tiba-tiba, Asi dan Rian mulai menggerakkan tangan mereka secara bersamaan, dan tinju mereka saling menghantam. Klik! Tiba-tiba terdengar jeritan menusuk hati. Asi mencengkeram tangannya dan menjerit kesakitan. Ayo buktikan, siapa yang tahu kalau dompetmu dicuri atau tidak? Teriak Rian, meraih Asi dengan satu tangan, dan tanpa sopan, dia tiba-tiba merobek jas Asi menjadi 3 bagian. Bahkan bajunya pun robek berkeping-keping. Kis. Asi tidak bisa menahannya, digenggam oleh Rian, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, pakaian di tubuh bagian atas dirobek oleh Rian. Bunuh dia. Dia berteriak dengan amarah. Tapi Rian sama sekali tidak peduli, dia membiarkan belasan orang bergegas. Dia masih memegangi Asi, menjentikkan jarinya, dan dengan kasar langsung menarik celana Asi. Dalam sekejap, Asi berdiri di sana hanya dengan mengenakan celana dalam. Ah! Seseorang di kerumunan berteriak, terutama beberapa gadis, yang langsung menutup mata mereka. Di mana dompetnya? Rian melepaskan celananya yang robek, tidak ada apa-apa. Sepertinya ada yang benar-benar mencurinya. Kata Rian. Bunuh dia. Bunuh dia. Asi geram, mengambil beberapa potong baju untuk menutupi tubuhnya. Wajahnya masih memerah, dan suaranya berubah tajam, seperti hantu. Lebih dari selusin orang semua bergegas menuju Rian, meninju dengan keras, semua gerakan mereka ditujukan ke titik kunci. Melihat belasan orang mengelilingi Rian, Mita-chan tiba-tiba menjadi gugup. Dia akan bergegas, tetapi saat dia berpikir di mana mendapatkan tongkat sebagai senjata, selusin orang semuanya jatuh ke lantai. Rian berjalan ke seseorang dan menelanjanginya. Tidak, tidak ada padamu. Setelah berbicara, dia pergi ke yang berikutnya, masih menelanjangi pakaian pria itu. Baik, kamu juga tidak mencuri dompetnya. Orang-orang di sekitar tercengang. Itu adalah anggota klub naga hitam. Rian bahkan berani memukuli mereka dan menelanjangi mereka semua untuk memeriksa apakah mereka telah mencuri atau tidak. Udara seolah membeku, tidak ada yang berani berbicara. Terutama beberapa karyawan hotel, semuanya menatap kosong, seolah jiwa mereka dikosongkan. Baik, kamu juga tidak mencurinya. Rian mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya, menelanjangi satu persatu,
memeriksa satu persatu, dan akhirnya menemukan dompet pada salah satu dari mereka.